Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu hiperbola, part yang ke-11, yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap hiperbola. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas kedudukan titik terhadap hiperbola horizontal. Sama halnya seperti tiga irisan kerucut sebelumnya, yaitu lingkaran, parabola, dan elips. Cara menentukan kedudukan titik terhadap hiperbola adalah dengan mensubstitusikan koordinat titik x1, y1 yang diketahui itu ke dalam persamaan hiperbola. Jadi persamaan hiperbola kan ada x sama y-nya, itu kalian ganti dengan x1 dan y1 yaitu koordinat titik yang diketahui. Kemudian kalian bandingkan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi contoh, misalkan hiperbola yang berpusat di 0,0, yang horizontal itu kan x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gini kan ya. A sama B ini kan ceritanya tahu ya. Lalu x1, y1 kalian masukkan ke sini. Terus tanda sama dengan ini kalian hapus, kalian ganti dengan titik-titik. Titik-titik itu akan kita isi. Kita cek ruas kiri sama ruas kanan itu mana yang lebih besar. Apakah ruas kiri, ruas kanan, atau sama dengan. Jadi di sini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah titik itu terletak di dalam hiperbola, yaitu kalau misalkan tandanya lebih besar. Nah, ini kalau kalian ingat di tiga irisan kerucut sebelumnya, biasanya kalau terletak di dalam, itu tandanya lebih kecil, tanda yang benar, yang memenuhi ruas kiri dibanding ruas kanan. Ini justru kebalikannya. Ya, jadi di sini hati-hati untuk hiperbola horizontal. Justru kalau misalkan setelah kalian masukkan x1, y1-nya, terus dibandingkan dengan ruas kanan atau 1 itu ternyata ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, bukan di luar hiperbola, tapi justru di dalam hiperbola. Kalau misalkan ruas kirinya lebih kecil dari 1, justru itu di luar hiperbola. Demikian juga berlaku untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta. Sama, pokoknya kalau ruas kiri lebih besar dari ruas kanan atau 1, itu titik x1, y1 terletak di dalam hiperbola. Sedangkan kalau ruas kiri lebih kecil daripada ruas kanan atau lebih kecil dari 1, artinya titik tersebut terletak di luar hiperbola. Untuk yang sama dengan, yang pas, jadi ruas kiri pas nilainya sama dengan 1 atau sama dengan ruas kanan, itu artinya titik x1, y1 terletak pada hiperbola. Oke? Berikutnya kedudukan titik terhadap hiperbola vertikal. Nah, kalau hiperbola vertikal ini sama seperti tiga irisan kerucut sebelumnya. Jadi, ketika kalian substitusikan x1, y1 ke dalam persamaan hiperbola vertikal, kalian bandingkan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanannya kan min 1 ya, kalau hiperbola vertikal ya. Kalau misalkan ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan atau lebih kecil dari min 1, baik untuk yang berpusat di 0,0 maupun alfa, beta, itu titik x1, y1 terletak di dalam hiperbola. Ya, jadi ini sama seperti di lingkaran, elips maupun parabola. Jadi kalau tandanya lebih kecil, di dalam. Dan kalau tandanya lebih besar, di sini lebih besar dari min 1, maka di luar hiperbola. Jadi yang saya sebut dalam itu yang ini ya. Yang tempatnya fokus itu dalam. Kalau tempatnya pusat, hiperbola itu luar. Maksudnya seperti itu. Oke? Kemudian kalau untuk x1, y1 terletak pada hiperbola, nggak ada masalah. Selamanya nggak berbeda ini ya, tetap ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau dalam hal ini ruas kiri sama dengan min 1. Oke, jadi sebenarnya di antara tiga irisan kerucut maupun di hiperbola ini, yang beda itu cuma hiperbola horizontal, itu yang terletak di dalam sama di luarnya kebalik. Di dalam itu lebih besar, di luar lebih kecil. Selain itu, hiperbola vertikal, lingkaran, parabola, elips itu di dalam itu kalau ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, dan di luar kalau ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Oke? Berikutnya, kedudukan garis terhadap hiperbola. Cara menentukan kedudukan garis terhadap hiperbola itu sama prinsipnya seperti irisan kerucut lainnya. Yang pertama adalah substitusikan persamaan garis y sama dengan mx plus c ke dalam persamaan hiperbola, sehingga terbentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Lagi-lagi saya tekankan persamaan garisnya ini nggak selalu harus y jadi di ruas kiri ya, y sama dengan mx plus c. Bisa juga x-nya yang dijadikan sama dengan x sama dengan fungsi dalam y. Nggak apa-apa, disubstitusikan ke persamaan hiperbola, nanti terbentuk persamaan kuadratnya dalam y. Jadi ay kuadrat
plus BY plus C sama dengan 0. Itu nggak ada masalah. Cuma biasanya rata-rata soal itu lebih mudah dijadikan Y sama dengan daripada X sama dengan. Oke? Setelah terbentuk persamaan kuadrat, itu kita cari nilai diskriminan dari persamaan kuadrat itu, atau D, yang rumusnya B kuadrat min 4AC. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu konstanta. Kalau misalkan persamaan kuadratnya AY kuadrat plus BY plus C, ya sama. A itu koefisien Y kuadrat, B itu koefisien dari Y, C itu konstanta. Oke, setelah kita menghitung nilai D, ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap hiperbola. Kalau misalkan ternyata D-nya positif, lebih besar dari 0, artinya garis Y sama dengan MX plus C itu memotong hiperbola di 2 titik yang berbeda. Oke? Kemudian, kalau misalkan D sama dengan 0, jadi nilai D-nya itu pas sama dengan 0, maka garis Y sama dengan MX plus C menyinggung hiperbola atau bersinggungan. Kemudian, kalau misalkan ternyata nilai D atau diskriminannya negatif, D lebih kecil dari 0, maka garis itu saling asing terhadap hiperbola, atau garis itu tidak berpotongan, tidak bersinggungan, tidak memotong atau tidak menyinggung hiperbola di 1 titik pun. Ngerti ya? Kalau berpotongan tadi kan 2 titik. Kalau bersinggungan cuma 1 titik. Kalau misalkan tidak berpotongan, tidak bersinggungan, ya nggak ada titiknya, 0 titik. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Selidikilah apakah garis-garis berikut memotong hiperbola 2x kuadrat min y kuadrat sama dengan 4. Di sini ada 3 garis. Yang pertama, x plus y sama dengan 0. Langsung kita selidiki ya, dengan mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan hiperbola. Tetapi di sini bentuk persamaan garisnya masih x plus y sama dengan 0. Kita harus jadikan x sama dengan atau y sama dengan. Paling gampang di sini saya jadikan y sama dengan ya. Jadi, ini soal A. Kalau x plus y sama dengan 0, dijadikan y sama dengan, berarti x pindah ruas kanan, jadi y sama dengan min x. Kita substitusikan ke persamaan hiperbola. Nah, di sini meskipun persamaan hiperbola itu bentuknya masih berantakan, bukan bentuk yang x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, ruas kanannya masih 4, tapi nggak apa-apa. Ya, kita masukkan sudah apa adanya dalam kondisi seperti ini. Nanti tujuan kita membentuk persamaan kuadrat, cari nilai diskriminannya, dan seterusnya. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Biarkan bentuknya seperti ini, tidak perlu diubah jadi format. Kita masukkan ya, jadi 2x kuadrat tetap, min y-nya diganti min x. Berarti min x dikuadratkan sama dengan 4. Berarti 2x kuadrat min x dikuadratkan itu x kuadrat. Ini kan kita mau membentuk persamaan kuadrat, jadi ruas kanan 0, 4-nya pindah kiri, min 4 sama dengan 0. 2x kuadrat min x kuadrat, min 4 sama dengan 0. Sudah, ini nggak usah difaktorkan ya. Kita tidak mencari titik potong garis dengan hiperbola. Kita hanya menentukan apakah garis ini memotong, gitu ya. Jadi kita cari diskriminannya aja. Jadi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu koefisien X, berarti nggak ada ya, 0. Min 4 dikali A itu koefisien X kuadrat 1 kali C konstantanya min 4. Berarti D sama dengan min 4 kali min 4 itu 16. Nah, D sama dengan 16 itu lebih besar dari 0. Kalau D lebih besar dari 0, artinya garis memotong hiperbola. Oke? Sekarang soal B. 2x plus y sama dengan 0, kita pindah ruas, berarti y sama dengan min 2x. Langsung kita substitusi ke persamaan hiperbola. 2x kuadrat min y-nya diganti dalam kurung min 2x dikuadratkan sama dengan 4. Jadi 2x kuadrat min 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat. 4 pindah ke ruas kiri, min 4 sama dengan 0. 2x kuadrat min 4x kuadrat min 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita hitung D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan B-nya 0 ya. Min 4 kali A-nya min 2. C-nya min 4. Berarti sama dengan min 2 kali min 4, 8. Kali min 4 berarti min 32. Berarti D-nya ini min 32 berarti lebih kecil dari 0. Kalau D lebih kecil dari 0,
Artinya, garis tidak memotong dan tidak menyinggung hiperbola. Oke, soal C. 2x plus y sama dengan 2. Kita pindah ruas, 2x-nya jadi y sama dengan min 2x plus 2. Kita substitusi ke persamaan hiperbola. 2x kuadrat min y-nya diganti min 2x plus 2 dikuadratkan sama dengan 4. 2x kuadrat min ini min 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat. Plus 2 kali min 2x kali 2 berarti min 8x. Lalu plus 2 dikuadratkan plus 4. Min 4 sama dengan 0. Kita pindah ruas kiri ya. Jadi minnya kita masukkan ke kurung 2x kuadrat min 4x kuadrat plus ya 8x min 4 sama dengan 0. Berarti ini 2x kuadrat min 4x kuadrat min 2x kuadrat. Plus 8x, min 4 itu min 8, sama dengan 0. Kita cari D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan B-nya itu koefisien X 8 ya, 8 kuadrat langsung aja 64. Min 4 kali A-nya min 2, C-nya min 8. Berarti sama dengan 64 min 2 kali min 8, 16. Kali 4, 64. Berarti D-nya 0. Kalau D sama dengan 0, artinya garis menyinggung hiperbola. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.